kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut nyawa kita. Kita tidak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus malaikat maut menghentikan nafas kita. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Karena kunci bisa reuni bersama keluarga kita di surga adalah sama-sama bertauhid, sama-sama beriman. Tanpa tauhid, tanpa iman, kita nggak bakal bisa ngumpul lagi di akhirat. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai suami, memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik istri dan anak-anak kita, menggandeng tangan mereka menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melindungi mereka dari siksa neraka. Inilah tugas orang tua yang paling mulia. Inilah tugas suami yang paling berat. Tugas bapak yang paling berat, yang paling mulia bukan mencari nafkah. Kalau cuma sekedar cari duit, banyak orang bisa. Tapi tugas yang paling berat bagi seorang suami, bagi seorang ayah adalah bagaimana bisa menggandeng tangan istri dan anak-anaknya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana melindungi istri dan anak-anaknya dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman. Dan sering saya sampaikan, kalau ada ayat yang didahului dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka itu adalah ayat yang penting untuk kita perhatikan. Sebagaimana kata sahabat Ibnu Mas'ud, jika kamu mendengar Allah berfirman wahai orang-orang yang beriman, pasanglah telingamu baik-baik, karena itu ayat yang penting yang menunjukkan konsekuensi keimanan kita. Kalau kita melaksanakan isi ayat tersebut, berarti ada keimanan dalam diri kita. Kalau kita tidak melaksanakan konsekuensi ayat tersebut, berarti ada yang error dalam keimanan kita. Wahai orang-orang yang beriman, ya, siapapun di antara kita yang mengaku beriman, berarti dia sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Bahan bakar neraka itu ya bukan kayu, bukan, tapi manusia itu sendiri ditambah dengan batu-batuan yang bikin semakin menyala-nyala dan panas ya api neraka. Ayat ini perintah kepada kita semuanya, terutama kepada kepala rumah tangga, kepada para ayah, kepada para ibu, kepada para suami, para istri yang memiliki keluarga. Jaga diri kita dan jaga keluarga kita dari api neraka. Apa maksudnya menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Jangan dibiarkan gitu aja. Ya, didik, ajari. Yakni ajari dengan Islam, ajari tentang pendidikan Islam, agama Islam, perintah Allah, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada mereka. Ya, kalau kita bisa mengajari langsung, alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa mengajari langsung, setidaknya berikan fasilitas-fasilitas
sarana-sarana untuk keluarga kita untuk belajar ilmu agama. Ajak mereka ikut kajian-kajian. Sekolahkan anak-anak kita di sekolahan-sekolahan yang mengajarkan agama, bukan hanya sekedar dunia. Ya, berikan kepada mereka tontonan-tontonan kajian agama yang sekarang banyak, alhamdulillah. Juga buku-buku agama. Fasilitas-fasilitas itu adalah tanggung jawab kita. Ya, kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluarga kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Jadi pemimpin bukan hanya presiden saja, pemimpin bukan hanya gubernur saja, pemimpin bukan hanya bupati saja. Kita semuanya pada hakikatnya adalah pemimpin. Pemimpin untuk istri kita, pemimpin untuk anak-anak kita. Dan kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga? Sudahkah kita mendidik ya anak-anak kita atau enggak? Ya, masing-masing ada tanggung jawabnya. Kata sahabat Ibnu Umar, al-walidu mas'ulun anil walad wal waladu mas'ulun anil walid. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban tentang pendidikan anaknya. Sudahkah dia mendidik istrinya, anak-anaknya? Dan anak akan dimintai pertanggungjawaban tentang bakti dia kepada orang tua. Jadi anak juga akan ditanya apakah dia berbakti kepada orang tuanya atau enggak. Dan orang tua akan ditanya apakah dia sudah mendidik, membimbing ya anaknya atau enggak. Jadi ma'asyiral muslimin, ya, kewajiban bagi kita semuanya adalah mendidik keluarga kita, memberikan pendidikan kepada mereka, pendidikan Islam, terutama yaitu masalah tauhid yang merupakan kunci surga Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya termasuk Al-Qur'an. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul ya untuk mendakwahkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, maka kita harus menanamkan tauhid ini kepada keluarga kita. Coba kita baca surat Luqman ya, mulai ayat 12 ya. Itu penting, saya sarankan kepada kita, terutama kepada bapak ibu yang sudah memiliki anak ya, tolong dibaca surat Luqman mulai ayat 12 ya. Itu karena di situ ada wasiat-wasiat, nasihat-nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, sebagai contoh bagi kita, sebagai pengingat bagi diri kita. Sudahkah kita menasehati anak-anak kita seperti nasihat Luqman kepada anaknya? Ya, di situ ada beberapa wasiat, wasiat tentang sholat, wasiat tentang berbakti kepada orang tua, wasiat agar dia merasa diawasi oleh Allah SWT, ya, berakhlak mulia. Itu dinasihatkan oleh Luqman. Tapi wasiat yang pertama kali yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya tentang tauhid. Pada ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah tatkala Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku. Ya, dipanggil dulu dengan panggilan apa? Sayang, panggilan lembut. Ini juga faedah bagi kita. Kalau kita mau
nasihatin anak, panggillah anak kita dengan panggilan yang baik, panggilan yang lembut. Ojo mau nasihatin manggilnya anak nakal misalnya, arek betik misalnya. Jangan, panggillah dia dengan panggilan yang menyenangkan supaya lebih mudah menerima nasihat kita. Karena anak seperti kita juga senang kalau dinasihati dengan cara yang baik. Kata Luqman, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, jangan menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu di samping beribadah kepada Allah, beribadah kepada yang lainnya, baik kuburan, wali, ataupun nabi, pohon dan sebagainya. Jangan. Tauhidkan Allah, esakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan Allah adalah al-ahad, al-wahid, zat yang maha esa, satu-satunya yang kita ibadahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi yang ditanamkan oleh Luqman sebelum menasihati tentang sholat, sebelum menasihati tentang berbakti kepada orang tua, nomor satu adalah apa? Tauhid. Ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau mendidik anak-anak kecil, yang ditanamkan terlebih dahulu adalah masalah tauhid. Pernah diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini anak pamannya Nabi SAW, karena Abbas itu adalah pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib, punya anak namanya Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang luar biasa ilmunya, yang didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, pinterkan anak ini. Nah, kata Ibnu Abbas, kuntu khalfa Rasulillahi sallallahu yauman, aku pernah di belakangnya Rasulullah, yakni dibonceng. Jadi pernah Ibnu Abbas itu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa sahabat dibonceng oleh Nabi. Sampai dibukukan oleh seorang ulama namanya Ibnu Mandah. Itu punya buku judulnya agak menarik. Ardafun Nabi. Sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Itu ada daftarnya, Pak. Sekitar 30-an sahabat pernah dibonceng sama Nabi. Karena dibonceng Nabi itu suatu keistimewaan loh. Sampai aja kalau misalkan dibonceng sama seorang yang terkenal gitu wah itu akan diingat-ingat terus. Apalagi kalau yang bonceng adalah Rasulullah SAW. Faqala ya hulam, saat bonceng anak tersebut dia mengatakan, wahai anak kecil. Karena Ibnu Abbas saat itu masih kecil. Saat Ibnu Abbas itu, Nabi pas meninggal dunia saja baru sunat. Nabi saat meninggal dunia saja, beliau itu barusan apa? Khitan, barusan sunat. Jadi ini masih kecil, dibonceng oleh Nabi. Tapi Nabi SAW subhanallah, walaupun sambil bonceng, sambil nyetir, beliau jadikan itu sebagai kesempatan menasehati, mendidik. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah saja. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja. Masya Allah. Saat bonceng tuh yang ditanamkan apa? Tauhid. Makanya ini satu faedah juga. Kita kalau ngajari anak itu nggak mesti serius gitu, Pak. Nggak mesti anak-anaknya semuanya dikumpulin semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nggak mesti kayak gitu. Jadi sambil bonceng, sambil nganterin anak ke sekolah,
kasih tahu dengan bahasa yang mudah dicerna oleh anak, itu juga namanya pendidikan. Ya, bahkan itu biasanya malah lebih nyantol malah. Sing santai-santai itu malah biasanya apa? Nyantol. Terlalu serius biasanya malah nggak nyantol. Ya, jadi itu masya Allah. Pas lagi makan, Rasulullah SAW pas lagi makan ngomongin anak, ya nasehatin. Anak lagi sakit juga demikian, ya dinasehatin. Jadi intinya nggak mesti formal lah ya. Kapanpun kita bisa menanamkan pendidikan kepada anak, ya dengan bahasa yang mudah dicerna oleh anak, itu adalah kewajiban kita. Ya, dengan menanamkan tauhid kepada keluarga kita, bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan, ketenangan, tapi lebih daripada itu, kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surga bersama keluarga kita. Karena kunci bisa reuni bersama keluarga kita di surga adalah sama-sama bertauhid, sama-sama beriman. Tanpa tauhid, tanpa iman, kita nggak bakal bisa ngumpul lagi di akhirat.